silakan Pak Erwin. Kita didatangi tamu namanya anak muda Pak Erwin, tepuk tangan Pak Erwin. Dia milik podcast Jag Bali, benar Jag Bali. Ya, silakan. Silakan Pak Erwin, feel free. Teman-teman pertanyaan di sini bertasir. Matur suwun semua Guruji, mohon izin Bapak Ibu dan Bapak Ibu Semi, teman-teman mohon izin saya duduk di kursi. Ya. Jadi sebagaimana penutupnya Guruji Gede Prama tadi, bagaimana mengolah kotoran sapi menjadi pupuk. Nah, seperti itu Guruji. Ini kan banyak kotoran-kotoran sapi sekarang yang ada di kehidupan, terlebih di dunia medsos sekarang ini. Makanya mungkin juga itu yang menjadi penyebab orang bunuh diri banyak makin gitu. Nah sebelumnya dia juga sering menyimak status media sosialnya Guruji di Facebook, kemudian di YouTube juga. Guruji sempat menulis pertanda alam gitu. Ya. Nah, mungkin Guruji bisa sharing kepada penonton yang di Jag Bali, apa sih yang terjadi di Bali saat ini gitu. Oke, silakan kepada teman Guruji. Ya, tepuk tangan Pak Erwin. Pakai bahasa anak muda, karena audiensnya anak muda. Tatkala hujan datang dari langit, kita tidak menyalahkan langit karena menuangkan air. Kita pakai payung. Tatkala malam hari, kita tidak menyalahkan matahari karena pengecut lari, tapi kita menghidupkan cahaya. Di musim dingin di dunia barat, tatkala dingin, kita tidak menyebut salju itu sebagai setan yang bikin dingin, tapi kita mengenakan jaket. Dengan cara yang sama, tatkala kehidupan di luar sekarang demikian mengacaukan dan menakutkan, pergi ke dalam. Pergi ke dalam. Di zaman kita Pak Erwin, kalau Anda tergantung kepada dunia luar, pasti kacau. Pasti kacau. Sekarang pakai bahasa sains. Lebih dari 20 tahun yang lalu, jurnal Psychology Today sudah menulis, di dunia ini jurnal terbaik untuk psikologi. Social media is the toll road to mental illness. Jadi media sosial adalah jalan tol menuju sakit mental. Satu. Yang kedua, ada profesor dari Eropa yang meneliti tentang sosial media. Sosial media ini menambang uang dengan cara menyebarkan kekerasan dan ketidakdamaian. Semakin kalau pesan itu berbau kekerasan dan ketidakdamaian, dia akan memancar kencang sekali. Tadinya hanya hasil penelitian, tapi Guruji mengalami sendiri terutama di Facebook, benar. Sebagai story, ini apa nih, orang berkelahi di Aceh, orang berkelahi di Irian Jaya, berkelahi di Pontianak, tidak ada hubungannya. Di story gue kelihatan. Jadi tatkala hujan, kita nggak menyalahkan langit, kita mengenakan payung. Sekarang tatkala dunia di luar demikian gelap, kurangi bergantung kepada dunia luar, pergi ke dalam. Nah, fenomena bunuh diri terjadi meningkat di mana-mana, tidak saja di Bali, karena manusia terlalu tergantung kepada dunia luar. Ada penelitian yang dilakukan oleh Goal Up Survey, penelitian tingkat dunia. Anak-anak muda zaman sekarang yang umurnya di bawah 25 ditanya, Anda mau apa cita-cita cuma dua? Mau kaya dan cepat terkenal. Itu sebuah cerita bahwasanya manusia zaman sekarang sangat lapar dengan pujian orang di luar. Padahal dipuji orang di luar tidak selalu baik. Kalau Anda dipuji orang, lihat siapa yang memuji Anda. Kalau Anda dipuji sama penipu, berarti Anda sama penipunya. Kalau Anda dipuji sama orang yang duit, aduh, itu suatu hari Anda akan dikuras.
Ya, tidak semua pujian itu tanda kesembuhan. Sebagian pujian yang datang dari kepalsuan, dia memberi ceritakan kalau kita menyimpan banyak kepalsuan. Sehingga jalan terbaik yang tercepat yang bisa disarankan untuk menurunkan jumlah undur diri di mana-mana, kurangi tergantung keluar, perbanyak tergantung ke dalam. Dan itu sekaligus menjadi intisari ajaran yang mengalir melalui Guruji ke dalam. Dan di Bali tepat, karena di Bali ada pura dalam. Jadi ada pesan. Jadi bahasa akademisnya ada argumen yang bisa membenarkan, argumen spiritual. Ke dalam. Nah, sejauh bergantung keluar pasti kacau. Dijamin kacau. Ya. Sebab yang lain kenapa harus ke dalam ya Pak Erwin? Dulunya hanya cerita teman-teman spiritual dulunya. Tapi sekarang Guruji sama keluarga Kompesen mengalami. Di zaman kita energi bumi itu split terbagi dua. Yang gelap sekali, yang terang split bagi dua. Kalau pakai contoh Bali apalagi Indonesia siap-siap ditangkap sama aparat. Contoh yang jauh. Guruji pernah didatangi 2 profesor dari Amerika ke asram. Nanya ini, nanya itu. Dia memperkenalkan dirinya pertama. Guruji, saya ikut KTT TBC di Nusa Dua. Terus cerita pertama, tapi saya kalau ikut conference saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai orang Amerika. Nah, kenapa? Bukan ada bangsa Amerika, bangsa enggak. Saya selalu menyebut diri saya sebagai orang Kanada. Kenapa? Kalau menyebut orang Amerika langsung dicaci maki orang urusan Donald Trump. Nah, Amerika itu negara yang terkaya di dunia, income per kapita tertinggi, penguasaan teknologi luar angkasa, sosial media, whatever semua. Bahkan warga negara jumlah penyandang gelar doktor per kapita tertinggi di dunia Amerika. Itu sekarang split. Nah, kita juga mengalami di dunia luar kompesen split. Nah, kalau di dunia di luar yang terpecah dua itu Anda ikutin, Anda di dalam akan dipecah. Sehingga jalan keluar terbaik yang Guruji bisa sarankan adalah kurangi bergantung keluar, perbanyak bergantung ke dalam. Ingat tatkala malam kita tidak menyalahkan matahari karena lari, tapi kita menyalahkan lampu di kamar. Pesan yang sama terjadi di kita. Pesan yang lain, di bumi ini satu-satunya spesies yang bertambah terus hanya manusia. Dinosaurus hilang, jumlah binatang, jumlah pepohonan semuanya menurun di bumi. Satu-satunya spesies yang jumlahnya hanya manusia. Dan satu-satunya sebab kenapa manusia bertahan tidak punah di bumi, karena dia kreatif menyelaraskan energi. Tepuk tangan semua. Nah, sekarang langkah kreatif biar kita bisa mengurangi angka bunuh diri sederhana. Kurangi bergantung pada kebahagiaan di luar, bergantung kepada kebahagiaan di dalam. Kalau ini Anda bantu sosialisasikan secara luas, apalagi banyak mengerti signifikan turun angka bunuh diri. Oke, terima kasih Guruji. Nah, tadi Guruji bilang di Bali kan sudah ada namanya pura dalam. Oke. Bahkan selain itu juga banyak pura, banyak kegiatan ritual, upacara yang dilakukan oleh orang Bali sendiri. Cuman ada pandangan-pandangan bahwa orang Bali ini terlalu banyak ritual atau upacara, sehingga substansi spiritual atau esensinya itu tidak dapat atau tidak berdampak apa-apa gitulah terhadap kegiatan mereka yang persembahan gitu. Nah, kalau Guruji bagaimana mau melihat fenomena ini, Guruji? Ya, pertanyaan bagus tuh. Tangan dulu, pertanyaan bagus. Di alam ini ada banyak obat. Ini ada banyak dokter di sini. Ada obat ditemukan tahun 30, tahun 50, tahun 60, dan sampai dengan sekarang. Ada obat lama yang masih bisa dipakai, ada obat lama yang berani kita tinggalkan. Nah, ritual itu kalau dicatat dalam sejarah obat lama, obat tua. Bahkan tadi sudah ceritakan sebelum ada agama resmi itu memang ritual lah cara manusia. Nah, cuma tidak semua ritual itu buruk.
Tidak semua ritual itu jelek. Ritual itu akan menjadi kekuatan yang menyelamatkan di zaman kita kalau kita melakukan ritual sebagai ekspresi rasa syukur. Sedihnya, cerita sedih bukan jelek doang. Sedihnya banyak orang melakukan ritual, datang ke tempat suci bukan mengekspresikan rasa syukur, tapi karena meminta ini dan itu. Bahkan tidak sedikit orang melakukan ritual, tidak saja minta ini dan minta itu, tapi juga melakukan hal-hal yang buruk. Katakan melakukan ritual untuk kelihatan dia lebih kaya dari orang lain, biar dia lebih hebat dari orang lain. Nah itu sudah menyimpang jauh. Jadi kebahagiaan di luar itu kan gitu. Iya. Nah, karena sejauh yang Guruji lihat dengan mata spiritual, akar terdalam dari semua ritual adalah berterima kasih pada berkah alam. Kalau Anda pegang ritual sebagai ungkapan rasa syukur terhadap berkah alam, ritual itu menjadi obat yang masih dibutuhkan. Tapi ritual akan berfungsi sebaliknya. Kalau di balik ritual itu adalah kita mau lebih hebat, lebih tinggi, bersaing dan lain-lain. Untuk Anda catat, di India ada universitas riset yang meneliti tentang kandungan kimia tanah di tempat-tempat suci yang dikunjungi banyak orang. Kesimpulannya membuat sedih. Semakin banyak pengunjung di tempat suci, semakin buruk kandungan kimiawi tanah tempat itu. Mana ini? Itu tidak ada cerita. Memang secara kimiawi kan manusia banyak ada kencing segala macam lah. Tapi kandungan kimia tanah cerita tentang spirit yang berkembang sebenarnya. Nah, silakan bagi yang cocok dengan ritual, silakan dilanjutkan. Itu pun dengan sebuah pesan, lakukanlah ritual karena Anda mengungkapkan rasa syukur. Tapi untuk anak muda generasi baru kalau dipaksa-paksa ritual bisa lari, termasuk bisa lari jadi ateis. Izinkan mereka punya obat tersendiri di zaman yang baru. Makanya generasi zaman Titiang yang 30-an mungkin juga yang lebih muda, ini Guruji yang di Bali ini mengalami kegalauan. Satu sisi kalau kita tidak melanjutkan ritual desa adat katanya kalau nggak dilanjutkan berarti gimana adat Bali ini? Bali ini kan paling dicari karena ajak Bali selalu jadi tagline kan. Nah itu bagaimana solusi untuk kami yang muda, kemudian adik-adik Titiang Niki seperti itu Guruji? Kalau gimana kalau anak mudanya seperti ini semua nanti gimana Bali nanti begitu kan begitu. Benar Guruji. Bicara yang ideal. Ini kalau nggak dapat yang ideal, ganggukan yang tidak ideal. Idealnya adalah orang tua yang mengerti anak muda. Ideal. Karena kenapa? Orang tua pernah jadi anak muda. Tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Sama dengan Guruji punya anak dan cucu. Banyak hal yang tidak selaras dengan keinginan. Tapi selalu, ya gimana? Anda punya jalan hidup yang tidak sesuai dengan papa. Nah sekarang kalau itu bahagia silakan. Nah idealnya orang tua yang mengerti anak muda. Karena kita dengan anak muda, orang tua, saya dengan anak satu generasi. Dengan cucu beda 2 generasi. Idealnya orang tua yang mengerti anak muda. Tapi kalau nggak dapat yang itu, anak muda yang mengerti orang tua. Anda tahu ciri orang tua, terutama yang tidak disentuh orang spiritual. Orang tua yang tidak disentuh dengan spiritual, kekayaannya itu masa lalu. Zaman bapak dulu, tahu nggak? Ya Allah zaman bapaknya, zaman kakek dulu gitu. Yang dibanggakan cuma masa lalu. Anak muda terbalik, tidak tertarik dengan cita masa lalu. Saya hanya ingin saya lebih cepat kaya, lebih bagus, akan berbeda jauh. Beda jauh. Nah bagusnya orang tua yang mengerti anak muda. Tapi kalau nggak dapat anak muda belajar mengerti orang tua, bagaimana caranya? Menjadi tua itu menjadi rumit. Pertama, orang tua itu kehilangan banyak hal. Pekerjaan, kehormatan orang. Sudah tubuh menua sakit-sakitan, takut mati, segala macam rumit. Sehingga kalau Anda bisa mengerti di balik umur tua ada kerumitan, Anda orang tua akan mengerti.
Nah, jalan ketiga yang terbaik adalah yang terbaik. Bahasa Inggrisnya live and let live. Kita hidup dengan cara kita hormati orang lain dengan cara yang betul. Anak muda hidup dengan cara anak muda, orang tua kita hormati cara itu. Itu paling sehat. Kalau nggak begitu, Anda akan konflik generasi baru dengan generasi lama, konflik. Di keluarga itu hancur-hancur. Oke. Ini juga menjadi pertanyaan di tiang Guruji, karena banyak fenomena akhir-akhir ini orang bunuh diri. Itu kan sempat ada fenomena di media sosial yang menulis surat wasiat kepada keluarganya, doakan papa biar cepat lahir kembali. Kan dia berharap mati besoknya biar lahir dari bayi gitu mungkin. Nah ini, wah saya berpikirnya, wah ini belum kenal Guruji Gede Pramo kayaknya nih gitu. Kalau saya kan dari 2012 sempat ikut retreat seperti ini. Dulu masih remaja, di tiang masih kuliah dulu Guruji. Kebetulan yang selalu tiang ingat seperti kata Guruji tadi nih kok, kotoran sapi nih ke filosofi kotoran sapi nih ke yang selalu dia jadikan pedoman. Dan kebetulan juga masih meditasi, cuman masih alabil lah, lagi nggak lagi nakal kita Guruji. Nah sebenarnya perjalanan roh orang bunuh diri nih kan sebenarnya bagaimana nih kak? Soalnya ini beda-beda versi antara guru nih Guru Jati yang bilang memang ada karma orang mati, ada karma hidup matinya bunuh diri gitu. Nah bingung saya jadi kok beda dengan cerita Pak Gede Pramo ini gimana ini? Kalau Guruji bilang orang mati bunuh diri babi bu langsung masuk di setan kelaparan gitu. Kalau nggak salah saya dengar. Nah gimana nih kalau Guruji sebenarnya? Itu begini. Itu lebih parah lagi, itu cerita parah. Jadi orang wasiat cepat lahir. Ada yang cerita lebih parah. Dulu waktu masih baca koran, baru-baru pulang ke Bali masih baca koran Bali ya. Ada mahasiswa bule dari negara Eropa gitu kan, entah bagaimana dia sekolah di Bali, karena mendengar ini pulau ini banyak surga, akhirnya dia bunuh diri dengan niat kalau dia mati di Bali pasti lagi di surga. Nah itu lebih parah lagi. Dewan. Sekarang kita pakai, jangan cerita buku suci lah, buku suci. Memang ada buku suci tua di Tibet. Salah satu negeri di mana yang menyimpan ajaran suci kematian di Tibet jelaskan orang bunuh diri tanpa babi bu lahir dia preta. Preta itu setan kelaparan. Kenapa dia lahir di alam preta? Karena tubuh manusia itu tubuh yang paling berharga di alam samsara. Kayak hadiah Tuhan, di antara semua hadiah Tuhan tentang tubuh manusia yang terlahir. Kalau Anda luka itu melakukan kesalahan yang berbahaya. Kenapa lahir di preta? Orang itu dikejar oleh rasa bersalah. Nah, itu kan cerita buku suci. Kalau anak muda kalau cerita buku suci susah. Yang paling mudah dengan cerita anak muda, cerita sains. Yang Anda pindahkan dari tubuh lama ke tubuh baru ketika kematian namanya habitual energy. Energi kebiasaan. Anda tahu kan belajar di fisika, energi tidak pernah lahir, tidak pernah mati, dan tidak bisa dimusnahkan. Selalu ada. Nah sekarang pakai dua contoh. Contoh pertama langsung terjadi di ashram. Yang kedua mengutip pengalaman di negeri lain. Suatu hari di ashram agak aneh. Di Bali ini kan anjing melahirkan di Kesangan, di bulan ke-9-nya kalender Bali. Pernah bukan bulan Kesangan, tapi di ashram lahir anjing banyak sekali. Ya apalagi fenomena atas. Orang-orang desa yang suka berkelahi itu langsung lahir jadi anjing. Karena energi marah suka berkelahi, di saat kematian itu dia pindah tubuh manusia jadi anjing kampung, bukan anjing ras yang beradab itu. Cocok kan bisa dikatakan berkelahi, dendam, tidak bisa memaafkan tubuh manusia itu anjing. Jadi secara sains make sense sekali karena energi yang terakhir ketika kematian itu yang mencari tubuh yang baru. Di tempat yang lain pernah terjadi ada ibu dan putrinya saling mencintai. Naik perahu di sungai, ringkasnya tenggelam. Tapi ketika tenggelam itu, ibunya mencari putrinya yang sangat dicintai,
putrinya juga mencari ibunya yang sangat dicintai. Dia lahir jadi dewa, bukan dewa mati, bukan dewa yang tubuhnya cahaya. Karena energi cinta kasih yang kuat saat kematian itu membuat dia berpindah dari tubuh manusia menjadi tubuh dewa. Nah, hal yang sama, sehebat apapun ritual dan upacaranya, kalau Anda melakukan bunuh diri, Anda akan dikejar oleh rasa bersalah Anda itu. Berarti meskipun orang mati bunuh diri, diapain mewah pun tidak bisa menyelamatkan karmanya itu. Ada teman paranormal, yang Guruji percaya itu matanya tahu. Suatu hari ada orang bunuh diri, entah bagaimana ceritanya, oleh keluarganya gak dibalik kan diabaikan. Paranormalnya bilang nggak ngangkat. Singkatnya begini, katakanlah daya angkat ritual itu 8, mengangkat malah. Tapi daya angkat 8, tapi roh yang diangkat minus 80. Angkat? Nggak bisa. Yang konfirmasi Guruji, untuk roh yang mati bunuh diri ini kan apakah bisa lahir kembali jadi manusia atau tidak? Nah, tergantung apa yang dilakukan di alam preta. Kalau di alam preta dia menjadi makhluk preta yang baik, penyayang. Kemudian ketika mati di alam preta, dia meninggalkan tubuh preta yang memenuhi syarat menjadi manusia kembali, bisa kembali. Ya, tergantung apa yang dilakukan. Termasuk di alam dewa. Katakan orang lahir jadi dewa, bagus. Nah, sekarang apa yang dilakukan di alam dewa? Di dunia dewa pun ada yang berkelahi. Kalau di alam dewa yang berkelahi, dak dok, wafat jadi alam dewa, bisa turun ke alam neraka. Jadi yang terpenting adalah momen kematian itu energi terkuatnya apa? Makanya bagi yogi tingkat tinggi, dia akan berdoa biar wafat sendiri. Karena wafat sendiri betul-betul yang pindah itu energi dia. Tapi tempat rame-rame yang menangislah, terseduh-seduh lah, itu mengganggu saja. Itu membuat energi kita tambah buruk. Kita sudah buruk, dipakai menangis-nangis tambah buruk. Meninggal yang terindah itu sendiri tanpa ada orang lain. Sehingga betul pure yang pindah itu energi kita. Nah, sehebat apapun praktek spiritual seseorang, kalau dia bunuh diri, dia pasti dikejar oleh rasa bersalah. Pasti dikejar oleh rasa bersalah. Namun sama dengan kita, sejahat-jahatnya orang, kalau katakanlah melakukan kejahatan yang berbahaya, sebutlah membunuh, pasti dikejar rasa bersalah. Di LP Karangasem, Guruji dulu pernah ngajar di semua LP. Di LP Karangasem pernah ada warga LP yang pertanyaannya sangat menyentuh. Guruji, saya di penjara 20 tahun di sini karena membunuh orang. Apakah penjara 20 tahun ini membayar utang saya untuk tidak masuk neraka? Nah, itu. Tergantung pikiran Anda dan energi ketika wafat. Tapi kalau Anda di sini 20 tahun di LP, kemudian Anda tambah parah berkelahi dengan warga LP yang lain, energi Anda tambah buruk, nanti ketika mati lagi gitu. Tapi kalau Anda menggunakan kesalahan 20 menjadi orang baik, penuh cinta kasih, ya tergantung. Karena yang terpenting adalah saat kematian itu energi paling kuat, energi apa. Dan untuk orang bunuh diri, sehebat apapun praktek spiritualnya, dia pasti dikejar oleh rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang meluncur ke nurut. Nah, ini juga ada yang pengen bertanya Guruji. Artinya kan kita di Indonesia paling tinggi katanya, paling kusyuk beragama, terlebih di Bali gitu. Cuman beragama ini menurut Bante Faro kalau nggak salah itu dianggap wisata liburan, wisata spiritual. Misalnya setelah kita semayang, habis hidup yang aneh-aneh kan, ya sepertinya misalnya setelah ikut retreatnya Guruji seperti ini, besoknya lagi nakal dalam tanda kutip gitulah Guruji. Nah, itu normalkah atau memang bagaimana ya Guruji kalau cara untuk biar kita tidak labil lah secara berspiritual itu gitu?
begini tidak saja di dunia agama, di sekolah juga ada yang serius, ada yang nggak serius. Ya, mau agamanya A sampai Z juga ada yang serius, ada yang nggak serius. Nah, karena putaran waktu zaman sekarang kali juga namanya, itu memang banyak yang tidak serius. Tapi Anda nggak bisa istilah Jawanya gebyak uyah, karena banyak orang yang tidak serius, kemudian semua orang nggak serius. Nggak, ada yang serius. Cuman bedanya hati-hati Erwin, orang-orang yang menyebarkan kejahatan dan kekerasan itu dia bicara dengan toa. Halo, kedengaran kemana-mana. Tapi orang-orang yang baik, yang hening itu dia tidak bicara. Seolah-olah mereka jumlahnya banyak, belum tentu. Bedanya adalah mereka pakai toa. Orang-orang yang damai itu biasanya tidak bicara. Nah, jeleknya orang tidak bicara kan orang salah paham. Seolah-olah penganut agama semuanya buruk. Tidak. Di semua agama ada orang baik dan damai. Tapi tidak ketahuan karena mereka tidak bicara. Ada di semua agama, memang tidak bicara. Kalau orang pelaku kekerasan, bom meledak-ledakin kan, sampai berita di Amerika juga terkenal itu. Coba kita meditasi di Tajun, siapa mau masukin berita? Ada orang meditasi di Tajun? Nggak ada. Yang baca pun nggak mau. That news is good news katanya. Iya, nah itu arti berita, itu sebuah perkara. Di dunia manusia yang disebut berita itu yang buruk. Kecelakaan kereta api, ratusan mati, wow, ramai. Coba ada bayi sehat yang terlahir di rumah sakit Pondok Indah. Nah, ada. Kita masuk berita. Ada dokter yang berumur panjang sehat dalam keadaan, dan siapa yang memberitakan? Coba ada dokter bunuh diri, satu aja beritanya dari berita 100. Nah, sebenarnya itu perkaranya. Makanya kembali ke tadi, kalau Anda zaman sekarang bergantung pada dunia luar pasti kacau. Nah, ini terakhir Guruji, biar lebih konkret yang bertanya, rata-rata kalau yang baca-baca di media itu pasti penyebab orang bunuh diri itu karena sudah rumit, pasti kaitan dengan ekonomi, hutang, lilitan hutang lah, atau lebih zaman sekarang ada yang namanya pinjaman online seperti kita, tinggal selfie aja bisa cair duit gitu kan, nggak apa sekali itu zaman sekarang gitu. Nah, kalau kita tidak bisa membayar, biasanya itu kan dikejar, diteror, terus itu yang membuat orang panik dalam kondisi psikologi yang serba panik, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang membantu. Itu apa yang sebenarnya secara psikologi bisa kita lakukan sebagai orang awam Niki? Itu pertanyaan terbaik dari semua pertanyaan tadi. Sekaligus ini pesan ini harus sampai yang penting. Langkah-langkah emergensi kalau mendengar bisikan bunuh diri, ini paling penting. Nah, pertama, kalau mendengar bisikan bunuh diri, yang pertama tarik nafas lebih dalam. Diteliti oleh peneliti otak, kalau Anda menarik nafas lebih dalam, gelombang otak lebih stabil, otak mendekatin hati, tarik nafas lebih dalam. Ya, tertutup untuk malaikat pertama. Yang kedua adalah temukan energi penyeimbang. Karena bisikan bunuh diri bercerita tubuh dalam tidak seimbang. Kalau lagi di dalam, Anda keluar. Kalau lagi kacau di luar, Anda ke dalam. Ya, energi penyeimbang paling cepat dilakukan adalah apa yang Anda sukai. Musik, dengerin komedi. Pokoknya ini, karena orang bunuh diri kan tidak ada saya bunuh diri karena senang dan bahagia, tidak ada. Betul. Bunuh diri sedih, sakit ya kan, energi negatif. Nah, kalau terlalu dominan negatif, Anda masukin energi yang lebih positif, musik, komedi, ya, dan lain-lain. Sampaikan ke teman-teman di semua tempat gitu. Di antara segitiga suci di dalam, gitu, body, mind, spirit, tiga spirit. Itu yang paling jujur itu tubuh. Pikiran itu sudah kacau zaman sekarang. Spirit dunia halus susah menjelaskan. Tapi tubuh paling jelas. Jangan body, mind, spirit terlihat. Oh, Erwin ini tubuhnya. Bersih itu.
Nah di keadaan krisis ini tolong jangan tanya pikiran maunya apa, karena kacau. Spirit maunya apa, jangan. Tanya tubuh maunya apa. Kalau saat itu tubuh mau es krim, minum es krim. Tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa kok, sementara. Nah, mau apa? Sate kambing, pergi ke sate kambing. Nah, tanya, di zaman krisis itu tanya, jangan ya pikiran lagi kacau. Spirit dunia halus. Tanya tubuh maunya apa? Lapar, makan. Ya, asal jangan selingkuh itu bahaya. Yang penting yang masih dalam normal. Es krim, sate kambing, kayak mau jalan-jalan, kayak kalau punya uang silahkan rekreasi, naik motor. Sebagai contoh, Guruji dulu SMA-nya di Singaraja kan panas. Orang panas, hiburannya berdebu. Nah sekarang tinggal di gunung, hubungannya ke pantai. Jadi kalau Anda yang kacau-kacau, kadang dari pasar kan panas, berdebu. Jadi ini, kalau tubuh mau jalan-jalan. Karena di zaman ketika krisis di antara tiga ini yang paling jujur yang mesti dengarkan tubuh. Dan yang paling indah adalah apa yang Anda sukai di masa kecil, lain-lainnya. Ingat masa kecil, apa kenangan yang paling indah? Dalam cerita Guru dulu makan es krim. Makan es krim yang pertama itu seperti di surga. Jilatin satu persatu. Oke, terima kasih banyak Niki Guruji. Ya. Meskipun Titian dapat waktu singkat, tapi menurut yang cukup banyak insight-nya. Semoga bermanfaat bagi penonton Titian di channel Jack Bali. Atau kalau Guruji masih ada yang Guruji ingin sampaikan kepada penonton Titian, yang kebetulan dominan lebih banyak orang Bali penonton Titian di YouTube. Jika ada lagi yang ingin Guruji pesan Guruji. Pertama, kalau diandaikan sebagai bunuh diri, bunuh diri sebagai kebakaran, kan ada di airnya. Airnya percikan Nabi. Yang pertama adalah tarik nafas lebih dalam. Yang terjujur di antara segitiga itu tubuhnya mengapa. Hadirkan energi keseimbangan. Yang paling dekat itu musik. Dan bahkan diteliti dulu. Juga peneliti otak. Yaitu do what you love what you do. Anda lagi ngapain? Itu dicintai. Kalau itu membosankan, pergilah. Main gitar segala macam. Diteliti oleh neuroscientist, pakar otak. Kalau Anda melakukan apa yang Anda lakukan dan melakukan apa yang cintai, gelombang otak Anda langsung pindah dari beta ke alfa. Itu air yang dipadamkan ketika api bunuh diri. Nah sekarang langkah-langkah agak jangka panjang, preventif. Bagi teman-teman yang belum mendengar bisikan bunuh diri, kita bekali. Pertama, di zaman kita, fondamen dari semua kesehatan, kesembuhan fisik, pikiran, mental, spiritual, apa? Fondamennya adalah kesehatan keuangan. Tepuk tangan keuangan. Anda mau sehebat apapun meditasinya, kalau nggak punya uang zaman sekarang, betul. Terlebih bersyukur seperti ya Anda bisa. Bagaimana cara bersyukur kalau nggak punya tapi uang? tidak punya uang ya susah lah. Tolong adik-adik anak muda seawal mungkin kesehatan keuangan dijaga. Guruji sama Ibu Suci dan anak-anak kenapa relatif sehat di usia tua? Karena sejak muda sudah hati-hati dengan keuangan. Persoalan waktu ini keuangan akan menjadi fondamen bangunan yang paling kuat. Tidak mungkin sehat secara fisik sekalipun, jangankan mental spiritual lebih halus kalau Anda banyak hutang. Jadi sejak awal hati-hati dengan fondasi keuangan. Caranya, cara ini yang Guruji lakukan. Ini cara kita. Sejak awal kalau punya income bagi 3 RW. Bagi 3. Pertama untuk hal-hal yang primer. Makan, sandang pangan. Lebih cepat Anda punya rumah untuk diri Anda dan keluarga. Primer. Yang kedua sekunder ya, kalau punya uang sekali-kali makan enak, jalan-jalan. Yang ketiga ini harus ada yang ditabung. Jadi primer, sekunder sama ditabung. Kalau Anda pegang ini sejak usia muda, wah aman. Yang celaka adalah ya income-nya 1 juta, pengeluaran 3 juta, ya tiap bulan ngutang. Ya sudah, fondamen apaan seperti itu? Mau belajar spiritual sampai ke puncak Himalaya juga hancur.
Saya sampai ke Gunung Kailas, tapi hidup saya masih susah ya, banyak hutang. Jadi antara semua fondamen adalah fondamen keuangan. Suka tidak suka, senang tidak senang, seperti itu. Pertama. Yang kedua, hati-hati dengan perilaku uang. Uang itu energinya mirip dengan seks dan narkoba. Sekali kita punya dapat banyak dan kita tidak akan dikasih keluar. Dulu hanya cerita orang, tapi Guruji secara pribadi dulu pernah jadi konsultan pengusaha-pengusaha besar di Jakarta yang kekayaannya puluhan triliun. Guruji pribadi pernah jadi presiden direktur dari sebuah perusahaan yang asetnya 30 triliun. Di situ mengerti orang-orang kaya di dalamnya seperti apa. Keliru anggapan yang mengatakan semakin banyak uang semakin baik hidup kita, keliru. Banyak orang semakin banyak semakin kacau tuh banyak. Yang benar itu uang seperti obat, obat. Kalau kurang kita tidak sembuh. Kalau banyak kan kita keracunan. Perhatikan pria, kita sama-sama pria ya. Ini rahasia pria. Wanita dengarkan yang bagus. Dan rahasia pria. Pria kalau dia tidak punya uang ya terpaksa setia sama istrinya. Kalau selingkuh pakai apa? Tidak punya uang. Tapi kalau berlimpah uang, aduh, punya istri muda kecil itu, kecil. Cuma ngontrakin rumah berapa juta, kecil. Perilaku manusia pria akan berubah total dari tidak punya uang sampai berlimpah uang. Yang paling sehat adalah ingat, uang seperti obat. Kalau kurang tidak sembuh, terlalu banyak keracunan. Nah, kadarnya yang tepat. Kemarin Dokter Hendrawan cerita di ashram, bicara orang kayak Guruji ya, jika kaya berani cabut. Guruji umur 39 slow down, yang umur 49 goodbye. Kita apa? Boleh tanya Pak Darmin sama Wayan Mina yang selalu berada di sebelah Guruji kalau jalan ke luar negeri. Nah, pernah dia lihat Guruji keluarin uang dari dompet? Karena dompet tidak pernah punya berisi uang selama 15 tahun. Kamu tolong tanya, ada nggak guru spiritual yang dunia yang cuek terhadap uang seperti ini? Tidak ada. Tidak pernah. Tanya ini buktinya Pak Darmin sama Wayan Mina, tidak pernah. Minum kopi, jangan bayar. Oke, bayar itu. Udah. Mau pergi ke Maldives, cari sponsor. Jadi ada tahu. Jadi uang itu secukupnya saja. Ya teman-teman anak muda hati-hati. Semakin banyak uangnya semakin baik. Salah. Kita pria terutama akan berubah total kalau uang kita berlimpah. Jadi fundament pertama soal uang. Yang kedua hati-hati asumsi tentang uang. Yang ketiga untuk anak-anak muda ya. Ini ketiga terutama biar nggak ke arah bisikan bodoh diri. Hidup ini serba salah, serba salah. Kalau Anda tidak nakal ketika muda, nanti nakalnya muncul ketika tua. Betul terang dah. Itu orang-orang yang di muda tidak pacaran ya, waduh. Ketika tua nyanyian dia begini. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segula. Pacaran dia, baru cucunya sudah 5. Nggak pacaran. Nah, contoh paling konkret, minta maaf. Ini cerita lucu-lucuan. Kalau tersinggung jangan marah. Masa lucu-lucuan cerita? Ya, Guruji waktu di Jakarta ada teman yang punya Harley. Ikut kita naik Harley yuk. Nah, kalau jalan sama Anda cepat pintar gitu. Kalau belum punya uang atau dan lain-lain, kita pinjamin Harley, kita pilih lah Harley teman-teman. Tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik. Karena kenapa? Ketika muda sudah puas naik motor. Nah, teman-teman yang naik Harley itu waktu muda tidak naik motor. Untung larinya ke Harley. Yang parah nggak pacaran ketika tua. Serba salah ya. Kalau Anda tidak nakal di muda, nakalnya keluar di usia tua. Tapi kalau Anda terlalu nakal di usia muda, bayarnya minta ampun. Bayarnya itu. Nah, contoh kalau orang-orang terlalu nakal, kalau
cerita tadi ada tersinggung di sini. Kelihatan lah, cuma cerita buruk lah. Ya terlalu nakal di seks ada payahnya di suatu dua. Nakal sekarang semuanya. Sehingga adik-adik anak muda ya, yang jalan yang terindah jalan tengah, tepuk tangan jalan tengah. Di Bali ada bahasa simbol, karena simbol disebut salah satu jalan spiritual yang mendalam. Ya, tempat di Bali yang didatangi oleh jutaan manusia dari seluruh dunia untuk tujuan kesembuhan namanya Ubud. Ubud dalam bahasa Bali artinya ubad, obat. Dan Ubud ada di Bali Tengah. Sampaikan ke generasi muda Bali. Sampaikan jalan yang aman dan nyaman di masa muda maupun masa tua adalah jalan Ubud, ubat bernama Jalan Tengah. Tepuk tangan Om Tian. Nah ini yang sempat juga ingat kalau Guruji bilang begini, dulu sempat ada Guruji bilang kalau masa muda habiskan semua rasa ingin tahu, kalau nggak salah ya Guruji bilang ya. Kamu ingin begini selesaikan semua gitu. Selesaikan, ya. Nah kalau zaman sekarang ini bagaimana? Sama gitu Guruji ya? Iya, cuman jangan berlebihan. Sebagai contoh, saya pakai makanan. Anda suka makan waktu muda, makanlah, makan. Tapi jangan berlebihan. Katakan mentang-mentang sate kambing tiap kali 1000 tusuk, ya sudah. Nanti sebelum 25 Anda sudah seru. Makan sate kambing ya 5 tusuk. Penekanannya kan di luar seks bebas dan narkoba kan begitu. Ya. Di luar itu. Kalau seks narkoba benar berbahaya. Apalagi seks. Jadi hal-hal yang sebagai contoh, saya Guruji ngajar di SMA. Siapa yang sudah pacaran, naikin tangan. Bagus. Siapa yang belum pacaran, naikin tangan. Tolong cepat pacaran. Lebih baik pacaran ketika remaja ketika dibandingkan Anda jadi kakak-kakek. Lebih baik nakal ketika jadi anak muda dibandingkan nakal ketika jadi orang tua, kan malu deh. Jadi makanya hidup ini serba salah. Kalau Anda tidak nakal di usia muda, nakalnya keluar di usia tua. Tapi terlalu nakal di usia muda, bayarnya di usia tua nggak ampun-ampun. Nah, Ubud bercerita jalan yang terindah bernama Jalan Tengah. Oke, terima kasih Guruji, yang kira cukup dan sangat bermanfaat tentunya bagi semeton Titiang followers atau penonton di YouTube Cek Bali Nyantan. Ya. Semoga nanti next ke depan Titiang bisa juga wawancara Guruji terkait dengan fenomena-fenomena sosial spiritual yang ada di Bali. Kita semua nih Guruji, yang itu Om Santi Om.